Apa sebenarnya yang diingkarin oleh ahlul kitab ini? Tentang Allah, mereka menuhankan Allah. Jadi al-haq atau kebenaran hakiki yang berusaha disembunyikan, diingkari, atau dikufurin oleh mereka itu adalah kenyataan tentang adanya Nabi terakhir, yakni Rasulullah. Mereka tidak mau mengimani ini. Saking jelasnya keterangan, tanda-tanda tentang Rasulullah di dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dirubah, sampai dikatakan bahwa mereka, kiai-kiainya ahlul kitab itu yang sering menelaah kitab Taurat dan Injil, mereka itu lebih mengenal Rasulullah daripada anak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi, wahai para ahli kitab. Sebagaimana kita ketahui, di zaman Rasulullah, masyarakat pada waktu itu minimal terbagi dalam 3 pembagian besar. Awal-awal datangnya Islam, masyarakat terbagi menjadi 3 pembagian besar. Yang pertama, kaum mukminin, yakni orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani segala apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini mereka para penyembah berhala yang tidak mempunyai landasan keimanan dan tidak mempunyai panduan dari kitab samawi. Sementara yang ketiga adalah kelompok ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini adalah mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka dikatakan ahlul kitab karena mereka merupakan umat yang mendapatkan ajaran kitab Taurat serta kitab Injil. Ya, boleh dikatakan kalau bahasa kita sekarang ahlul kitab ini termasuk golongan orang-orang yang terpelajar lah. Minimal mereka orang-orang yang beriman dan mempunyai panduan, mempunyai petunjuk melalui kitab samawi itu. Makanya di dalam Al-Quran disebut sebagai ahlul kitab. Ayat ini menyebutkan secara tegas seruan kepada ahlul kitab. Tidak musyrikin. Karena kalau kaum musyrikin itu tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau ahlul kitab, mereka itu ada panduannya. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, itu mereka tahu. Hanya soalnya di sini, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab.
Lima takfuruna. Lima kenapa? Takfuruna mengingkari atau kufur siapa kalian? Bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah. Wa antum tashhadun. Padahal kalian itu tashhaduna mengetahui. Gimana ya? Tahu tentang kebenarannya. Kalian menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran. Kalian tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kenapa kalian mengingkari kebenaran itu? Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Kalau kaum musyrikin, sekali lagi mereka nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ahlul kitab itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apa sebenarnya yang diingkarin oleh ahlul kitab ini? Tentang Allah, mereka menuhankan Allah. Keyakinan kepada hari kiamat, mereka percaya kepada hari kiamat. Surga neraka, ahlul kitab percaya. Orang Nasrani, orang Yahudi, mereka percaya kepada malaikat-malaikat. Mereka percaya kepada hari pembalasan, hari kiamat, adanya iblis. Mereka tahu kisahnya Nabi Adam. Mereka tahu tentang Abraham, yakni Nabi Ibrahim. Mereka tahu tentang Joseph, yakni Nabi Yusuf. Mereka tahu tentang Sulaiman atau Salamon. Mereka tahu tentang nabi-nabi. Mereka tahu surga dan neraka. Apa yang diingkari oleh mereka? Kebenaran apa? Hak apa? Kenapa mereka dikatakan di dalam Al-Quran, lima takfuru nabi ayatillah? Salah satu keberuntungan kita sebagai umat terakhir adalah kita ini tidak mempunyai beban sebagaimana ahlul kitab, yakni kelompok Yahudi dan Nasrani. Apa beban mereka? Beban mereka itu adalah sulitnya menerima kenyataan bahwa akan ada nabi setelah nabi mereka. Itu berat. Nah, kita alhamdulillah, kita ini yang umat yang sudah diberikan ketegasan baik di dalam Al-Quran sekaligus oleh Nabi Muhammad bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Al-Quran menegaskan, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakir rasulallahi wa khotaman nabiyyin. Nah, ini penegasan. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa khotaman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi ini bisa menjadi pegangan kita meskipun ada orang yang tanda-tandanya seperti banyak nabi, sakti, bisa terbang, bisa menyembuhkan orang yang sudah sekarat sakitnya. Akidah kita, keimanan kita itu bisa langsung mengatakan, bukan nabi, gak ada lagi nabi setelahnya Nabi Muhammad. Rasulullah juga menegaskan, banyak hadis-hadis Nabi yang menegaskan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sini dikatakan, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ali, kedudukan kamu itu dengan saya, ya samalah dengan kedudukannya Harun dan Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi setelah saya. Jadi ketika ada yang menyebut bahwa nabi setelahnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali, maka itu jelas seorang yang pengingkar atas kebenaran. Gak ada lagi. Ini aman bagi kita. Sementara umat-umat sebelum kita
Meskipun para nabi-nabi mereka itu menyatakan bahwa nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang begini, begini, begini. Jadi ada nabi setelahnya nabi mereka itu. Tapi ya itu, berat bagi ahlul kitab untuk menerima kenyataan ini. Sampai para kiai-kiainya ahlul kitab pun berusaha menyembunyikan kenyataan atau kebenaran ini. Makanya ditegur di sini. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Jadi al-haq atau kebenaran hakiki yang berusaha disembunyikan, diingkari atau dikufurin oleh mereka itu adalah kenyataan tentang adanya nabi terakhir, yakni Rasulullah. Mereka tidak mau mengimani ini. Mereka tidak mau mengimani nabi terakhir, rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengimani Rasulullah menjadi puncak dari upaya menyembunyikan kebenaran oleh pihak ahlul kitab. Ditegurlah oleh Allah sebagaimana di dalam firman ini. Naam, iya benar. Mereka para ahlul kitab itu, kanu ada siapa mereka ahlul kitab, ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifuna mengetahui siapa ahlul kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaro min ma'rifatihim, mereka itu mengetahui Rasulullah aksaro dengan pengetahuan yang lebih banyak, min ma'rifatihim dari pengetahuan mereka, bi abnaihim pada anak-anak mereka. Ini unik. Ditegaskan begini. Para ahlul kitab itu saking jelasnya keterangan tanda-tanda tentang Rasulullah di dalam kitab Taurat dan Injil yang belum dirubah. Saking jelasnya keterangan tentang Rasulullah sampai dikatakan bahwa mereka, para ulama-ulamanya, kiai-kiainya ahlul kitab itu yang sering menelaah kitab Taurat dan Injil, mereka itu sangat hafal tanda-tandanya Rasulullah, tanda-tandanya Nabi akhir zaman. Bahkan saking hafalnya, saking mengetahuinya secara detail, mereka itu lebih mengenal Rasulullah daripada tanda-tanda anaknya. Jelaslah tanda-tandanya Rasulullah, jelas seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya samalah dengan kita. Kita bagi yang sering menelaah tanda-tanda kiamat, bagaimana? Kita tahu tanda-tanda kiamat, tanda-tanda turunnya Dajjal, tanda-tanda turunnya Nabi Isa nanti bagaimana? Kita diajarin seperti itu. Nah, mereka para ahlul kitab juga banyak menelaah itu, tanda-tanda Nabi terakhir begini, begini, begini. Maka di sini dikatakan, hum kanu ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara min ma'rifatihim bi abnaihim. Hakadha qala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beginilah qala telah mengatakan Abdullah bin Salam. Siapa sahabat Abdullah bin Salam? Waqad kana min ahbaril yahud. Waqad kana dan sungguh kana telah ada. Siapa Abdullah bin Salam? Min ahbaril yahud, termasuk dari ulamanya orang-orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam ini termasuk ulamanya orang Yahudi yang mendapatkan hidayah. Jadi dibongkar semuanya sama Abdullah bin Salam ini. Mu'allafnya orang Yahudi. Katanya begini, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama'rifati libni. Laqad araftu, sungguh telah mengetahui siapa aku, hu pada Nabi terakhir ini,
hina ketika ro'aitu melihat siapa aku, hu pada nabi terakhir, kama arifati sebagaimana aku tahu, sebagaimana pengetahuanku, libni untuk anakku, wa ma'rifati li Muhammadin, dan pengetahuanku kepada Muhammad itu asyad, lebih mendalam. Jadi ini katanya ulamanya Yahudi, sekali saya lihat Muhammad, saya tahu, oh itu dia nabi terakhir. Ciri-ciri yang dijelaskan di dalam Taurat itu sangat gamblang. Katanya Abdullah bin Salam ini, ciri-ciri tentang Rasulullah itu sangat jelas sekali. Sampai-sampai, ya kalau saya melihat sekali saja Muhammad, saya pasti tahu. Gitu. Sini ada keterangan lagi, hadis yang senafas dengan penjelasan di atas, menjelaskan tentang kiainya orang Yahudi untuk mengecek kebenaran seorang nabi. Begitu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam juga. Qala, Abdullah bin Salam mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma arada hadya Zaid bin Sa'nah, lamma arada ketika arada menghendaki siapa Allah, hadya Zaid bin Sa'nah, menghendaki untuk memberikan hidayah kepada Zaid bin Sa'nah. Jadi ini sejarah Zaid bin Sa'nah memeluk agama Islam. Zaid bin Sa'nah ini sama, adalah kiainya orang Yahudi. Qala Zaid bin Sa'nah, Zaid bin Sa'nah berkata, ma min alamatin nubuwati syai'un illa waqad araftuha fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma min alamatin nubuwati, tiadalah dari tanda-tanda kenabian, syai'un sesuatu apapun, illa kecuali waqad araftu, sungguh telah mengetahui siapa aku, ha pada alamat, fi wajhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam diri Muhammad. Jadi semua tanda-tanda kenabian itu sudah saya lihat dari Muhammad. Semua tanda-tanda kenabian terlihat dari Muhammad ketika pertama kali saya mengetahui dia. Illa syai'aini lam akhburhuma minhu, kecuali dua hal, lam akhbur huma minhu, dua hal lam akhbur yang belum aku uji, yang belum aku check and recheck, yang belum aku cross check, huma pada kedua tanda itu, minhu dari Rasulullah. Ini sekali lagi, tadi yang mantan Yahudi yang pertama Abdullah bin Salam. Yang kedua, Zaid bin Sa'nah. Nah, Abdullah bin Salam ini meriwayatkan kisah yang diceritakan oleh Zaid bin Sa'nah. Katanya Zaid bin Sa'nah begini, semua tanda kenabian itu sudah saya lihat pada Rasulullah, pada Muhammad. Hanya dua hal yang belum saya pastikan, dan itu harus saya buktikan sendiri. Gitu. Apa dua hal itu? Yasbiku hulmuhu jahlahu wala yaziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Yasbiku, melampaui, hulmuhu, apa kesabaran atau kesantunan Muhammad, jahlahu, pada kebodohan atau emosinya, wala yaziduhu, dan tiadalah bertambah pada Muhammad, siddatul jahli, apa potensi emosi
alaihi atas Muhammad illa hilman, kecuali bertambahnya kesabaran. Semua tanda-tanda kenabian itu sudah nampak dari Muhammad dan disaksikan oleh seorang ulama Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Kecuali dua hal yang tidak bisa dilihat langsung, tapi harus dibuktikan. Dua hal itu apa? Muhammad itu kesabarannya mengalahkan nafsu atau amarahnya. Dan semakin besar pancingan untuk membuat Rasulullah itu marah, Rasulullah justru semakin sabar. Semakin dahsyat dorongan untuk membuat seseorang itu marah, kalau Rasulullah justru semakin sabar. Ini yang dimaksud dengan yasbiku hulmuhu jahlahu wala yaziduhu siddatul jahli alaih illa hilman. Ini sekaligus menjadi jawaban, tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Gak ada namanya sabar ada batasnya kalau mau mengikuti jejak Rasulullah. Semakin ditimpa cobaan kesabaran, Rasulullah semakin sabar. Kejengkelan Rasulullah itu selalu dikalahkan dengan kesabaran. Man ala hawahu akluhu fakot najah. Orang yang rasionalitasnya mengalahkan hawa nafsunya, maka dia sungguh telah beruntung, selamat. Nah, kisah berikut ini adalah bagaimana Zaid bin Sa'nah menguji kesabaran Rasulullah. Fakuntu altufu bihi lain ukholitoh. Fakuntu, maka ada siapa aku, altufu ini maknanya altufu bihi, maksudnya afaduhu, mencari celah kapan bisa menguji dua hal ini dari Rasulullah. Itu maksudnya. Fa'arifu ilmahu min jahli, supaya saya tahu bagaimana kesabarannya bisa mengalahkan emosionalnya. Qala Zaid bin Sa'nah. Nah, Zaid bin Sa'nah melanjutkan kisahnya. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari, minal hujurat, keluar dari rumahnya Rasulullah. Di sini keluar dari rumahnya Rasulullah. Rasulullah pada satu hari keluar dari rumahnya ketika dipantau sama si Sa'nah ini. Dipantau. Wa ma'ahu Ali bin Abi Thalib, dan bersama dengan Rasulullah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika Rasulullah baru keluar dari rumahnya bersama Sayyidina Ali, fa'atahu rajulun ala rahilatin kal badawi. Kemudian datanglah atau mendatangi Rasulullah rajulun, seseorang, ala rahilatihi, si orang ini yang datang kepada Rasulullah, dia berada di ala rahilatihi, di atas tunggangannya. Fa'atahu rajulun ala rahilatihi kal badawi, seperti orang Badui. Badui itu maksudnya orang yang kurang beretika, orang pedalaman. Dulu orang desa, orang pedalaman itu dinisbatkan atau dimaknai sebagai orang yang tidak berpendidikan, tidak beretika lah. Masa mendatangi Rasulullah tapi nggak turun dari tunggangannya, masih di atas tunggangannya. Itu dilihat oleh Zaid bin Sa'nah. Faqala, kemudian si pemuda ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna busra qaryata bani fulan, sesungguhnya busra desanya Bani Fulan, ya disebut di sini, qad aslamu, mereka itu penduduk desa itu aslamu, sudah masuk Islam, mereka sudah menerima ajaran Islam. Wa kuntu, dan ada siapa aku, haddastuhum, telah mengatakan, telah menceritakan siapa aku, in aslamu,
jika mereka itu masuk Islam, atahumur rizku rogodan, maka akan mendatangi hum kepada mereka ar-rizku, apa rizki, kemudahan rizki begitu, rogodan, secara lancar. Jadi gini, lihat, wahai Rasulullah, ada penduduk desa Fulan, penduduk satu desa di sana, mereka itu sudah masuk Islam. Nah, dulu saya pernah bilang ke mereka, wahai penduduk desa, kalau kalian masuk Islam, enak. Kalau kalian sudah masuk Islam, nanti rezekinya itu datang dengan lancar. Nah, karena teriming-iming menjadi seorang muslim itu rezekinya lancar, mereka akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena mengharap kelancaran rezeki alias tamak. Wih, enak kalau masuk Islam rezekinya lancar. Udah masuk Islam. Nah, itu maksudnya. Waqad asabathum sanatun wasiddatun wa qutuhun minal ghais. Waqad asobat, dan sungguh asobat telah menimpa hum kepada mereka sanatun wasiddatun wa quhutun minal ghais, tahun yang penuh dengan kesusahan, tahun yang gersang, tidak ada hujan sama sekali, kekeringan alias kering gitu. Fa'ana aksya, maka saya khawatir ya Rasulullah, ayyakhruju minal Islam, saya khawatir pada mereka itu keluar dari Islam tomaan, keluar dari Islam secara tamak, kama dakhulu fihi, sebagaimana dahulu telah masuk siapa mereka fihi di dalam Islam, tomaan secara tamak juga. Ya Rasulullah, sekarang mereka tertimpa kelaparan karena kekeringan. Saya khawatir ya Rasulullah, mereka itu dulu masuk Islam karena ada iming-iming bisa mendapatkan rezeki yang lancar. Tapi sekarang mereka masuk Islam dan mengalami kekeringan desanya. Saya khawatir mereka nanti akan keluar dari Islam karena ada yang mengiming-imingin. Kalau keluar dari Islam nanti akan dikasih rezeki, rezekinya lancar. Itu yang saya khawatirin ya Rasulullah. Mereka masuk Islam karena ada harapan bisa rezekinya lancar, dan mereka juga sangat mungkin keluar dari agama Islam karena ada yang mengiming-imingi kelancaran rezeki. Paham maksudnya gitu? Ini fa in ra'aita an tursila ilaihim bi syai'in tu'inuhum bihi fa'alta. Fa in ra'aita, maka jika menurut engkau ya Rasulullah, an tursila ilaihim, untuk mengirim pada mereka bi syai'in, dengan sesuatu, tu'inuhum, yang bisa membantu mereka, bihi, dengan syai', fa'alta. Ya Rasulullah, kalau kira-kira panjenengan ada sesuatu atau ada harta untuk membantu mereka, tolonglah ya Rasulullah, bantu mereka, kirim mereka pertolongan, makanan, dan kebutuhan untuk kelaparan mereka. Gitu. Nah, setelah bercerita seperti itu, fanadoro ilayya rajulun wa ila janibihi urahu aliyan. Dan setelah mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, si orang ini yang kelihatan seperti badui ini, nadoro ilayya, dia melihat kepadaku, wa ila janibihi, dan dia juga melihat kepada orang di sampingnya rojul, urahu aliyan, yang kelihatannya dia itu Ali. Waktu itu Zaid bin Sa'na belum tahu Sayyidina Ali. Faqala, maka berkata siapa Sayyidina Ali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma baqiya minhu syai'un. Ya Rasulullah, nggak ada sesuatu apapun, maksudnya di kas negara, kalau boleh dikatakan apa ya, Baitul Mal. Di Baitul Mal nggak ada apa-apa untuk dikasihkan kepada mereka ya Rasulullah. Begitu katanya Sayyidina Ali.
Qala Zaid bin Sa'nah. Setelah itu Zaid bin Sa'nah berkata, setelah tahu bahwa di Baitul Malnya umat Islam gak ada barang atau gak ada makanan untuk diberikan kepada penduduk desa yang kelaparan itu, atau gak ada harta untuk dibagikan kepada mereka, maka datanglah Zaid bin Sa'nah. Nah, ini kesempatan Zaid bin Sa'nah untuk menguji Rasulullah. Fadanautu ilaihi. Fadanautu, maka mendekat siapa aku, ilaihi, kepada Rasulullah. Fakultu, dan berkata siapa aku. Ya Muhammad, hai Muhammad, hallaka antabi'ani tamron ma'luman min ha'iti bani fulan ila ajalin kada wa kada. Hai Muhammad, mau nggak kamu menyewakan pohon kurma dari sini sampai sini, rumahnya miliknya Pak ini, dan dengan jangka waktu yang sekian sekian sekian. Nah, ini di sini dikatakan kada. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah, la ya Yahudi, enggak wahai orang Yahudi. Rasulullah tahu Zaid bin Sa'nah ini seorang Yahudi. Konon Zaid bin Sa'nah ini adalah pedagang masyhur yang kaya raya. Dia itu seorang Yahudi yang terkenal pada waktu itu. La ya Yahudi, tidak wahai orang Yahudi. Walakin abi'uka tamron ma'luman ila ajalin kada wa kada. Tapi saya akan menyewakan kepada kamu pohon kurma yang diketahui bersama dengan aturan begini. Ini. Wala usammi ha'ito bani fulan. Dan saya tidak menyebut kebun Bani Fulan. Pokoknya ini. Yang ini saja, aturannya sudah ada, gitu kata Rasulullah. Fakultu, maka menjawab siapa aku, kata Zaid. Naam, oke, baiklah. Fabaya'ani. Kemudian Rasulullah menyewakan pohon kurma yang sudah disepakati kepadaku. Fa'atlaqtu himyani fa'ataituhu samani namithqalan min dahabin. Nah, setelah itu langsung saya bayar. Fataituhu samani namithqalan. Saya memberikan kepada Muhammad 8 mithqal min dahabin. Jadi semacam logam emas gitu. Fi tamrin ma'lumin ila ajalin kada wa kada. Nah, setelah uang itu dikasih kepada Rasulullah, Rasulullah langsung memberikan kepada orang tadi yang seperti badui itu. Ini uangnya, kamu bawa kepada penduduk desa yang sedang kelaparan itu. Jadi hitungannya Rasulullah menjadi jaminan atas peminjaman kepada siapa? Kepada siapa? Zaid bin Sa'nah. Jadi yang punya hutang siapa? Rasulullah. Hutang kepada siapa? Zaid bin Sa'nah. Dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi batas hutangnya itu waktunya sudah tertentu. Faqala Zaid bin Sa'nah. Kemudian Zaid bin Sa'nah melanjutkan ceritanya. Falamma kana qabla mahallil ajal biyaumain aw salasatin. Dan ketika batas akhir pembayaran hutang itu kurang 2 hari atau 3 hari lah begitu. Zaid bin Sa'nah sudah mendatangi Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah untuk menagih hutang, padahal waktunya masih kurang berapa? 2 atau 3 hari. Nah, si Zaid bin Sa'nah ini kemudian datang mendekati Rasulullah dan baju serta surbannya Rasulullah ditarik sama Zaid bin Sa'nah. Wa nadartu ilaihi biwajhin ghalid. Dan saya memandang Rasulullah dengan tatapan yang marah. Fakultu lahu. Dan saya berkata kepada Rasulullah, ala takdiyani ya Muhammad haki. Gak mau bayar utang kamu Muhammad? Gitu. Ala takdiyani ya Muhammad haki. Kamu gak mau bayar hutang Muhammad? Fa wallahi ma ulimtum ya bani Abdul Muttalib sayyal qada'il matl. Ini maksudnya, demi Allah, kami sudah kenal sama kalian, wahai keturunannya Abdul Muthalib. Kalian itu selalu menunda-nunda bayar utang.
Jadi bilang, Muhammad, kamu nggak mau segera bayar hutang? Kami semua sudah tahu keturunannya Abdul Muthalib itu selalu kalau bayar hutang mundur-mundur. Ayo bayar. Ini sekali lagi untuk mancing kemarahan Rasulullah. Untuk mancing padahal Abdul Muthalib itu adalah seorang yang kaya, dermawan. Tokohnya kaum Quraisy. Dibilang seperti itu. Dasar keturunannya Abdul Muthalib. Kalian itu keluarga yang nggak benar. Di depan para sahabat. Bilang seperti itu. Walaqad kana li bi mukhalatatikum ilmun. Nah, ini maksud sama. Saya sudah tahu, sudah lama berkumpul dengan keluarga besarnya Abdul Muthalib itu. Nah, ketika Zaid bin Sa'nah itu menghina Rasulullah dan megang tangannya Rasulullah begitu, si Zaid bin Sa'nah melihat sahabat Umar pada waktu itu ketika dia menghina Rasulullah secara perkataan dan menghina Rasulullah secara perbuatan begitu. Faida ainahu tadurani, dan ketika dilihat Sayyidina Umar, matanya Sayyidina Umar itu tadurani, itu menunjukkan melotot maksudnya. Tidak terima Rasulullah dihina seperti itu, melotot matanya Sayyidina Umar. Summa romani bibasarihi, terus dilihat. Saya dilihat sama si Umar ini. Faqala, kemudian sahabat Umar bilang, ya aduwallah, wahai musuh Allah, ataqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asma'u wa tasna'u bihi ma ara? Kok bisa-bisanya kamu berkata kepada Rasulullah seperti apa yang saya dengar dan berbuat kepada Rasulullah seperti apa yang saya lihat gitu. Fawalladzi ba'sahu bil haqqi laula ma uhadhiru quwwatahu la darabtu bisayfi ra'sak. Demi Allah, kalau tidak karena saya khawatir Rasulullah akan pergi dari tempat ini dengan kemarahan saya, la darabtu bisayfi ra'sak, maka sungguh akan saya penggal kepalamu dengan pedangku ini. Jengkel sahabat Umar, anu pedang. Nah, setelah itu kita teruskan pengajiannya minggu depan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.